kita buka di BTT belanja yang di luar prediksi kita. Jadi dari awal untuk kita matang dalam perencanaan, sesuatu dikondisikan by design, semuanya didesain dalam kerangka tadi bagaimana mewujudkan target sasaran yang ada di RPJMD. Itulah yang Bapak Ibu fokus. Makanya saya selalu bercerita begini. Misalnya di target pendapatan di target RPJMD kita, ini kan kita mengenal ya, mohon izin ya, sekarang kita mengenal belanja, ada barang jasa, ada hibah, ada bansos. Ini tolong diingat. Karena ini sangat tergantung dari dokumen RPJMD. Karena pencapaian program kegiatan, sasaran prioritas pembangunan daerah. Maka ketika bicara misalnya saya jadi gubernur Sulawesi Tenggara, saya menjanjikan kalau saya jadi gubernur, saya membagikan 200 sapi setiap tahun. Nah, itu kan janji politik yang dituangkan dalam RPJMD. Itu nanti masuk kategorinya belanja barang jasa, bukan hibah bansos. Kalau bicara hibah bansos itu bicara usulan, konteksnya usulan, ya. Maka kita mengenal ada barang yang diserahkan atau uang yang diserahkan itu masuk kategori belanja barang jasa. Itu dikunci di pasal 59 PP 12 ayat 2 dan penjelasan. Dalam kerangka melaksanakan program kegiatan sesuai prioritas daerah. Prioritas daerah dilihat di mana? Di RPJMD. Konteksnya itu barang yang diserahkan. Silakan SKPD mengatur. Oh, targetnya 200. Apa saja yang menerima ini? Nah, kalau di situ ada juga pokir masuk. Oh, pokir ada 50 ya. Target kita ada 200. Berarti ada 50 pokir, 150 yang ditentukan oleh SKPD. Sedapat mungkin memenuhi kriteria good governance. Jangan orang itu terus yang dapat. Diaturlah SKPD. Karena ada bagian dari monitoring evaluasi. Saya kira itu ya Pak. Izin. Oke. Ada lagi nih Pak. Jika dalam RKPD tidak dianggarkan, bagaimana solusinya seperti kegiatan DAK, BTT, POKIR, DPRD, hibah dan bansos? Apakah harus perubahan APBD? Ya. Perubahan. Kita minta Bapak Ibu konsisten nih belajar perencanaan. Perubahan RKPD. By design. Perubahan RKPD. Jadi prinsipnya kita bisa menambah kegiatan baru di KUA PPKS atau di APBD. Normanya diatur begini. Pasal 343 Permendagri 86 itu mengatur kalau ada penambahan kegiatan baru di KUA PPKS, dibuatkan berita acara kesepakatan bersama antara kepala daerah dan DPRD. Kriterianya apa? Lagi-lagi darurat mendesak. Mendesak itu apa? Ini urusan wajib terkait pelayanan dasar. Ini belanja di luar kendali APBD. Ini perintah peraturan perundangan. Kalau ini tidak dilakukan, maka lebih rugi pemerintah daerah. Maka saya minta bicara kriteria darurat mendesak pasal 69 di PP 12 itu tolong dicantumkan di batang tubuh APBD. Sehingga ketika itu ada bicara itu, kita tidak perlu lagi persetujuan kepada DPRD, cukup pemberitahuan. Nah, selanjutnya bicara norma APBD, ketika ada informasi turun DAK, misalnya, ya kita bedakan ya. Kalau pokir itu darurat mendesak tidak? Kalau tidak mendesak ya tidak boleh ditambahkan. Sekarang DAK mendesak apa tidak? Mendesak. Kenapa dia mendesak? Perintah peraturan perundangan. Misalnya dalam rangka mekanisme pembahasan APBD di bulan November ya, kan informasi itu baru turun di posisi November kalau kita lihat pengalaman kita selama ini, terutama Perpres 123 2020 terkait DAK lah. Maka kalau DAK itu perintah peraturan perundangan, silakan. Waktu kita lagi bahas nama APBD sama Dewan, turun DAK, ya kita siapkan. Pertama kita harus lakukan dulu, bahas RK-nya dulu dengan KL. Setelah setuju RK, maka Bapak bisa langsung masuk kepada mekanisme pembahasan APBD, dimasukkan, disiapkan RK, masuk dalam mekanisme pembahasan APBD. Pasti kegiatannya tidak berbasis RKPD, karena dia itu memenuhi kriteria darurat mendesak. Saya saran saja untuk DAK itu, karena begini, saya pengalaman Kasubdit DAK ya, 4 tahun saya Kasubdit DAK. DAK itu kan ada berapa tahapan misalnya. Setelah kita dapat Perpres rincian APBN, ya, kenapa ini dikaitkan juga dengan PEDUM. PEDUM itu kita menyatakan DAK itu dianggarkan berdasarkan Perpres. Jadi selama belum ada Perpres, ya nggak boleh dianggarkan dong. Pastikan dulu Perpresnya ada. Setelah Perpres keluar, baru kita Bapak Ibu membahas RK.
pagu DAK dan pagu RK bisa saja berkurang. Ya. Setelah RK selesai kan kita minta lelang. Nah, di sini ada berdasarkan pagu RK kita menyusun HPS. Selanjutnya HPS selesai, itulah menjadi bagian dari kontrak. Jadi selisih antara pagu RK, pagu Pepres RK, selanjutnya RK HPS, HPS kontrak, atau selisih antara kontrak dengan pagu Pepres, itu tidak akan masuk uangnya. Itu dianggap penghematan alamiah yang masuk sesuai nilai kontrak. Nah, kalau saya menyarankan untuk DAK karena dialokasikan sesuai Pepres, maka saya menyarankan udah ditampung aja di perkada nanti di awal tahun mendahului perubahan APBD. Karena kesulitan kita ketika kita memaksakan masuk di mekanisme pembahasan, kan kita pasti bertanya apakah RK sudah selesai. Selanjutnya merinci, kita juga susah merinci karena menunggu Juknis. Juknis kemarin kan keluar di Desember. Juk Ops-nya lagi, belum Juk Ops-nya lagi. Kita tunggu juga Juk Ops. Akhirnya Pemda diinduk dipaksakan, dia gelondongan. Toh ternyata tidak sesuai Juknis, ya kita geser juga mendahului di anggaran tahun berikutnya. Jadi kalau saran saya sih berpendapat ya sebaiknya kita anggarkan aja di perkada mendahului APBD tahun berikutnya, yang mana kita pastikan proses RK sudah selesai, kita lelang. Karena toh nilainya, teken kontraknya setelah proses tadi perkadanya selesai, baru kita teken kontrak. Karena yang akan masuk ke on-spam adalah sesuai nilai kontrak. Ya, izin ya, sepanjang dia sifatnya darurat mendesak, itu boleh. Tetapi di luar itu tidak boleh. Ya, kalau misalnya usulan DPR Ukir itu misalnya usulannya begini, ada pengadaan alat alkes nih yang tahun ini tidak tercapai karena dia dibutuhkan di awal tahun untuk penanganan COVID, ya bisa Ukir itu diterima. Kenapa? Dia memenuhi kriteria mendesak karena akan dilakukan dalam rangka penanganan COVID-19. Mudah-mudahan seperti itu Ukirnya. Izin. Baik Pak, nanti dari Bungo coba dibaca lagi Permendagri 86 tahun 2017 pasal 343 Pak ya. Udah cukup jelas di situ Pak, penambahan kegiatan di tahapan KPPAS setelah penyusunan RKPD. Permendagri 86 tahun 2017 pasal 343 Pak. Permendagri 12 juga pasal 90. Ya. Sudah siap Pak. Terima kasih Pak. Baik, kemudian ini masih sama juga. Apakah Pokir boleh ditambahkan pada saat pembahasan KPPAS? Sudah dijawab Pak. Sudah dijawab Pak. Kemudian apakah Permendagri 39 2020 masih dapat digunakan? Ya. Ya. Kemudian dalam izin Permendagri 39 itu saat ini kita revisi dengan Permendagri 26 ya. Insya Allah selesai pengundangan itu kami memayungi kegiatan-kegiatan tadi itu yang PMK 17, PMK 94, KMK ya. KMK itu ada dua ya. KMK terkait dengan penggunaan 8% yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, dan KMK terkait dengan pembayaran insentif tenaga nakes dan insentif santunan kematian. Oke, izin bertanya Bapak, adakah di sistem SIPD yang mengakomodir terkait evaluasi APBD secara khusus, termasuk user admin tim evaluasi provinsi, apakah dimungkinkan untuk bisa memperoleh data APBD Kabupaten Kota Ampuan wilayahnya via SIPD? Terima kasih. Ya. Baik, ini Pak, kemarin kami sudah rapat untuk ketiga kalinya. Rencana sore ini juga kami rapat dengan tim teknis. Tim teknis baik tim teknis yang menangani aplikasi, termasuk tim teknis regulasi, termasuk dari Pusdatin juga. Sore ini juga kami masih rapat Pak, proses bisnisnya. Kami merencanakan tahun ini sudah bisa semua Pak. Termasuk pembagian akun, nanti akan kita buat seperti super admin nantinya evaluator. Tinggal nanti super admin mengatur pembagian wilayah masing-masing evaluator. Nah, begitu Pak kira-kira. Kami optimis dan memang ini perintah regulasi sendiri pasal 11 Permendagri 9, semua proses evaluasi nanti dalam SIPD. Kita wait and see aja Pak. Begitu. Kemudian berikutnya terkait penyusunan perubahan APBD. Jika tidak ada kesepakatan KPPAS perubahan sesuai jadwal, apakah TAPD berkewajiban menyampaikan ranperda perubahan APBD?
jika izin Pak Dir, saya ulang Pak Dir, Ya, ya. terkait penyusunan perubahan APBD, Ya. jika ada kesepakatan KUA PPAS perubahan sesuai jadwal, apakah TAPD berkewajiban menyampaikan ranperda perubahan APBD, dan jika disampaikan ranperda juga tidak disepakati, apa yang harus Pemda tidak lanjuti? Terima kasih. Nah, baik, terkait perubahan RKPD. Kalau kita bicara undang-undang dan PP 12, bicara perubahan itu, ada beberapa hal yang menyebabkan kita melakukan perubahan APBD. Pertama, asumsi KUA yang kita bangun di induk itu tidak sesuai lagi. Terjadi pergeseran antar kelompok, antar program, antar kegiatan, antar jenis, sampai kepada subperincian objek. Ya. Ketiga, terjadi belanja darurat. Keempat, belanja mendesak atau belanja ke dalam keadaan luar biasa. Itulah dasar kita melakukan perubahan APBD. Dan demikian juga kalau kita bicara perubahan RKPD, konteksnya sama. Bicara asumsi yang tidak sesuai, bicara terjadi pergeseran belanja dan sebagainya, itu sama. Maka dalam konteks kita melakukan perubahan APBD, itu di dalam Undang-Undang 23 diatur bahwa dia harus bersepakat paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Dalam hal tidak sepakat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir, maka kita kembali ke induk. Nah, di situ diatur konteks normanya adalah kita dasar menetapkan KUA PPS perubahan itu adalah RKPD perubahan. Pastikan tadi asumsi KUA atau pergeseran-pergeseran kita lakukan yang mendahului itu ditampung di perubahan RKPD. Dengan dasar perubahan RKPD kita melakukan perubahan KUA PPAS. Maka baru kalau ternyata KUA PPS sepakat sampai kepada APBD tidak sepakat, ketentuannya udah kembali kepada APBD ini dulu. Tidak boleh melakukan perubahan APBD apalagi sudah melewati batas waktu 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Paling lambat 30 September. Jadi kalau tidak sepakat 30 September ya udah kita kembali ke itu. Begitu norma yang diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 dan PP 12 tahun 2019. Baik. Kemudian harus ada BIMTEK dan sosialisasi untuk SIPD. Nah, untuk nanti modul modul evaluasi akan kami sosialisasikan, Pak. Begitu selesai nanti, khususnya bagi evaluator seluruh provinsi dan evaluator di pusat, kami akan sosialisasikan, Pak. Itu tugas saya nanti, Pak, di subdit saya. Kemudian seharusnya PEDUB segera diterbitkan karena penganggaran 8% BTT akan menjadi pertanyaan di pembahasan Dewan, Pak. Gimana? PEDUB harus segera diterbitkan karena penganggaran 8% BTT akan menjadi pertanyaan dan di pembahasan DPRD. Mohon izin, di BTT saya tidak mengatur penganggaran 8% kok. Saya hanya mengatur silakan di BTT itu Bapak Ibu bisa simpan uang untuk penanganan COVID-19 dan dampaknya, tapi saya tidak menyebut besaran. Besarannya itu kembali kepada Pemda sendiri, sepakatan. Ya, izin, saya tidak seperti Kemenkyu menetapkan 8%, 25%, enggak. Karena saya juga menghitung itu, mau menghitung 8% itu dari mana ya? Kok bisa angka 8%? Itu orang kan akan bertanya. Jadi izin, saya mengarahkan BTT itu digunakan untuk penanganan COVID-19. Disimpan uangnya di BTT dalam konteks besarannya silakan kesepakatan antara kepala daerah dan DPR. Saya belum berani mengarahkan harus sekian persen. Tidak ada mengarahkan sekian persen. Hanya mengarahkan BTT digunakan untuk penanganan COVID-19 dengan besaran kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD. Walaupun dalam konteks ini memang susah, tapi ya itulah dinamika yang ada di pemerintah daerah. Baik, kami pertegas, Pak, belum ada regulasi sampai saat ini yang bisa mengatakan berapa BTT itu ideal, apakah 2%, 3%, belum ada, Pak. Mau 10% juga Bapak tetapkan, tidak ada regulasi yang melarang. Ya, nah, ini Pak. Nah, jadi artinya secara regulasi tidak ada. Termasuk pertanyaan dari Jambi, ini BTT khusus COVID. COVID juga tidak semuanya harus di BTT kan Pak. Tergantung kebutuhannya. Kalau memang belum dianggarkan dan darurat mendesak sesuai dengan perintah PP 12 pasal 69, silakan menggunakan BTT. Jadi bukan berarti mengatasnamakan COVID, Bapak menarik semua BTT, enggak Pak. Tergantung juga kebutuhan COVID Anda, apakah sudah dianggarkan atau belum. Kalau memang belum dianggarkan dan butuh segera memenuhi kriteria kebutuhan darurat dan keperluan mendesak,
tarik dari BTT-nya. Begitu Pak dari amanatnya Pak ya. Jadi tidak ada BTT khusus COVID. Oke. Kemudian Pak, gambaran waktu kapan launching aplikasi Aklab bisa digunakan oleh Pemda? Ya, launching Aklab segera. Ini kita lagi naik ke production ya. Artinya kita memindahkan datanya dulu ke Pusdatin. Setelah sudah selesai kita connect dengan penata usahanya masing-masing selesai, itu nanti kita segera launching. Ya, kalau saya lihat hanya 21 daerah yang menggunakan SIPD. Nah, ini Pak pertanyaannya unik nih Pak. Apakah BTT bisa diminta DPRD? Apakah ada aturannya? Hah? Apakah BTT bisa diminta DPRD? Apakah ada aturannya? DPRD, mohon izin ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah DPRD. Memang ada aturan DPRD. Jadi namanya itu kan belanja. Belanja BTT itu kan antara lain dia digunakan untuk jelas sekali darurat, mendesak, bansos tidak terencana dan pengembalian belanja-belanja lainnya. Di luar itu tidak boleh. Kalau misalnya konteksnya ya mendesak ya, mendesak menjadi bagian dari diminta oleh DPR, ya berarti kita geser uangnya dari BTT ke program kegiatan. Itu bisa saja ketika memenuhi kriteria tadi. 4 kriteria itu bisa saja. Ya. Oke. Lanjut. Pak Nando. Oke. Baterainya mau lobet ya. Oke, maaf. Saya kira cukup. Masih lanjutin Pak Dir? Masih kita lanjut Pak Dir? Saya kira izin saya ini sudah dipanggil Pak Dirjen nih. Sehingga izin saya nanti kita ketemu lagi. Memang perlu kita buat ini ya, diskusi bincang-bincang sore ya sama teman-teman semuanya. Biar ada penyamaan persepsi ya. Pak Dir, Pak Fernando izin sedikit saja, cuma menyampaikan. Mohon maaf Pak, kebetulan Pak Dir sedang mau rapat juga langsung. Nanti begini aja Pak, kita akan coba lagi buat Zoom untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan daerah. Kita agendakan nanti dalam bentuk podcast nantinya. Apakah tematik atau sifat general, nanti kita buat aja Pak. Sama-sama demikian Bapak Ibu, penyampaian kami, diskusi kami, sosialisasi kami. Mewakili Dirjen Bina Keuangan Daerah, mewakili Pak Dir, ini kami mengucapkan terima kasih sekaligus mohon maaf karena keterlambatan tadi, dan kalau ada penyampaian kami kurang tepat, kami mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lebih lanjut lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi nanti di episode berikutnya. Terima kasih.